direncanakan cukup lama, tapi pada saatnya kita masih kurang siap, sehingga pada waktu yang belum hadir pada kita adalah silaturahmi. Kita saling bermaaf-maafan karena tidak lama lagi kita akan terima tamu yang sangat agung, yaitu bulan Sekian lalu. Saya akan nama dengan sebenarnya mohon maaf yang sebesar karena apabila selama 1 tahun terdapat kesalahan dan kesilapan yang kami lakukan tanpa sengaja untuk mungkin melukai Bapak dan Ibu. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Acara ini berkat kerjasama Bapak-Bapak dan Ibu semua, anak pengurus RT dan semuanya. Mudah-mudahan semua yang sudah dipersiapkan, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan menjadi suatu berkah bagi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebetulnya kepada Bapak Ketua DKM. Semoga bisa selalu. Ya, untuk sambutan yang kedua, sambutan Ketua Bapak RT 06, Bapak Haji Jono. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Rasulullah bahwa pada hari yang cerah ini kita bisa berkumpul di mushola akhir atas kehilangan daripada mushola akhir dan lingkungan. Salawat dan salam tanpa marilah kita berikan kepada baginda Rasulullah SAW, pada kita, pada sahabat, pada kita sampai akhir yang nanti. Bapak dan Ibu sekalian hadirin, saya atas nama pengurus lingkungan mengucapkan banyak terima kasih. Yang pertama kepada para jamaah, sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita bisa menghadiri undangan daripada lingkungan dan mushola akhir. Tentunya ini adalah tak lain dan tak bukan. Yang pertama adalah kita menghadapi atau menyambut di bulan suci Ramadan nanti, kita bisa saling tak lupa dan juga tak lupa untuk kita saling bisa memaafkan. Untuk yang kedua, kami selaku pengurus dari lingkungan mengucapkan banyak terima kasih kepada warga maupun donatur maupun yang telah memberikan sumbangsih dalam acara ini. Tak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf. Bapak dan Ibu sekalian, untuk selanjutnya marilah di dalam kita melaksanakan atau menyambut apapun kita melaksanakan bulan suci Ramadan, tentunya kita tidak lepas di dalam setahun yang lalu kita pasti tidak lepas daripada khilaf, salah dan lain sebagainya. Untuk itu marilah
pada pagi hari ini sebelum kita nanti menjalankan insya Allah di hari Kamis mulai kita puasa, kita bisa membersihkan hati dan diri kita untuk sesama manusia, karena tanpa kita saling memaafkan antar manusia tidak akan bisa kita maafkan atau dimaafkan, kecuali kita mohon pada memaafkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah maupun warga RT 06 dan juga sekitar musola Ahyar yang pada pagi hari ini kita bisa menghadiri. Mungkin itu saja sambutan dari kami. Atas salah dan khilaf kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sambutan Ketua Bapak RT 06 Bapak Adiono, semoga diberi kesehatan selalu. Ya, untuk pemilihan selanjutnya, acara selanjutnya yaitu ceramah yang dibawakan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Arif Wahyudi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih al-Khatim as-sabaq an-nasir al-haqqa bil-haqqi wal-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang saya hormati, saya muliakan orang tua kita bersama, yaitu Bapak Ihsan. Kita doakan beliau selalu sehat walafiat, panjang umur, berkah dalam kehidupannya. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Ketua RT 06 beserta staf, bapak-bapak, ibu-ibu dan para jamaah sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat serta anugerahnya, sehingga alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini dalam rangka tawafud pengajian karena akan menghadapi bulan suci Ramadan. Salawat dan salam dilimpahkan sepenuhnya kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat beliau dan para pengikut beliau. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya Nabi Muhammad yang kelak akan mendapatkan syafaatnya beliau di hari kiamat nanti. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa bulan Ramadan ini kata Nabi syahrul ummati, adalah bulan umatku? Karena memang Ramadan ini khusus dihadiahkan untuk umatnya Nabi Muhammad. Ramadan tidak diberikan kepada umat-umat yang lain.
Sehingga pada zaman Nabi, para sahabat begitu sangat merindukan dengan datangnya bulan suci Ramadan. Karena di dalamnya itu terdapat kandungan yang luar biasa. Rahmat Allah, ampunan Allah, bagaimana pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alangkah ruginya kita sebagai umat muslim, umat yang beriman, tidak menyambut Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan itu dengan biasa-biasa saja. Padahal ini adalah suatu sarana kesempatan yang baik yang Allah berikan untuk kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Seperti yang tadi saya katakan, kenapa Ramadan ini dikhususkan untuk umatnya Nabi Muhammad? Karena dalam hadis Nabi Muhammad SAW, "Idza halla hilalu ma fi Ramadan, saha arsy wal kursi wal malaikah, wa ma dunahum, wa yaquluna tubali ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam." Apabila datang waktu hilal tanggal 1 bulan suci Ramadan, maka makhluk-makhluk Allah yang namanya arsy-Nya Allah, kursinya Allah, dan para malaikat, seluruh makhluk-makhluk Allah yang lain berseru seraya mereka berkata, "Tuba li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam." Beruntunglah bagi umatnya Nabi Muhammad SAW karena mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wastaghfarat lahumus syamsu wal qamaru wal kawakib wa tuyuru fil hawa wassamatu fil ma'. Dan seluruh makhluk Allah siang dan malam beristighfar, baik yang namanya matahari, bulan, bintang, makhluk Allah yang ada di udara dan makhluk Allah yang ada di lautan, serta makhluk Allah yang melata di dalam permukaan bumi ini beristighfar siang dan malam untuk umatnya Nabi Muhammad. Gak sampai di situ kemuliaannya. Fa'idza asbahu la yatrukullahu ta'ala ahada minhu. Ini kalau kita bangun pagi-pagi bersantap sahur, ya, ibu bangun pagi-pagi, bapak bangun pagi-pagi, anak kita bangun pagi-pagi untuk bersantap sahur. Fa'idza asbahu la yatrukullahu ta'ala ahada minhu. Kalau kita bangun pagi-pagi untuk bersantap sahur, tidak ditinggalkan salah seorang di antara mereka illa ayyafirullah, kecuali mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasi yang kita makan, air yang kita minum itu mengandung keutamaan yang begitu sangat agung. Ya, makanya nih bapak-bapak, ibu-ibu, terutama anak-anak remaja, anak-anak kita jangan yang namanya sahur itu malas-malasan. Karena kita diserang ngantuk, udah deh males, ya, jadi jangan. Walaupun seteguk air, sesuap nasi, sepotong korma, minimal kita makan tuh santap sahur, karena yang mengandung keutamaan yang begitu sangat besar. Wa yaqulullahu ta'ala lil malaikah ij'alu sholatakum wa tasbihakum fi Ramadan li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Dan Allah pun berseru kepada para malaikat dengan firman-Nya, "Hai para malaikatku, jadikanlah sholatmu itu dan tasbihmu itu selama di bulan suci Ramadan ini dihadiahkan untuk umatnya Nabi Muhammad." Loh, makanya Ramadan ini memang khusus untuk umatnya Nabi Muhammad. Kira-kira kita diuntungkan nih Pak? Ya, ini keutamanya luar biasa. Tidurnya kita terbilang ibadah di bulan Ramadan. Diamnya mendapat pahala tasbih.
ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lapar nih, diam aja, dapat pahala tasbih. Tidurnya mendapatkan dihibur menjadi ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya setiap saat, setiap detik selama di bulan suci Ramadan kita beribadah, semuanya kucuran rahmat, ampunan Allah Subhanahu wa taala tercurahkan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Makanya rugi orang yang mendapatkan kesempatan di bulan suci Ramadan nggak diambil sebaik-baiknya. Ya, sudah menjadi kebiasaan dan umum. Yang namanya manusia mau untung, ya kan Pak? Bu, manusia maunya untung, ya, nggak mau rugi. Ini contohnya kalau ibu dapat bantuan, ya, dapat kupon dari Pak RT, ini nanti ambil di pos RT bantuan beras 5 kilo, minyak goreng 5 liter, ya, telurnya 2 kilo, seneng gak Bu? Senang, ya. Bantuannya dikasih habis lohor, ibu jam 9 pagi udah nongkrong di sini. Ya, takut nggak kebagian, ya. Yang namanya manusia pengennya untung. Nah ini Ramadan vouchernya surga, tiketnya kita masuk surga. Kenapa kita nggak mau ambil bagian? Ya. Nah begitu besar keutamaan fadilah di bulan suci Ramadan untuk kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Ada sesuatu yang harus kita persiapkan sebelum tamu agung ini yang namanya Ramadan datang di tengah-tengah kita. Ada yang harus kita persiapkan agar kita betul-betul bisa menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Biar lancar, biar kandungan pahala itu luar biasa. Apa yang pertama yang harus kita persiapkan? Satu, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyakin istighfar, banyakin minta ampun sama Allah. Karena kita sebagai manusia banyak kesalahan-kesalahannya. Kelalaian kita kepada Allah Subhanahu wa taala banyak yang kita langgar secara perintah-perintah Allah. Kalau masalah ibadah, jangan kita bangga-banggakan diri. Banyak kelemahan. Nah, makanya sebelum datang bulan suci Ramadan, banyakin kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada hadis Nabi Muhammad SAW, Rasulullah bersabda, tidak ada suara yang paling disenengin, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala selain ratapan tangisan seorang hamba yang bertobat kepada Allah atas segala dosa-dosanya. Allah menyambut dengan sambutan yang begitu sangat baik. Labbaik ya abdi, sal ma turid. Ada apa wahai hambaku? Mintalah apa yang kau inginkan. Setiap seorang hamba, sebesar apapun dosanya seorang hamba, sebanyak apapun kemaksiatan kita sebagai makhluk Allah, kalau kita beristighfar, minta ampun, bertobat, insya Allah tobat kita, istighfar kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita persiapin sebelum kita masuk ke gerbangnya Ramadan. Ya, banyakin istighfar siang dan malam, banyakin minta ampun kepada Allah, nyeselin, introspeksi diri kita. Sudah sejauh mana nih ibadah kita kepada Allah? Betapa banyak kemaksiatan yang kita kerjakan, betapa banyak perintah-perintah Allah yang kita lalaikan. Nah, ini kita banyakin istighfar di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebelum Ramadan masuk di tengah-tengah kita. Yang kedua yang harus kita siapkan apa? Ya, kita bersihkan jiwa kita, lisan kita ini.
Dengan apa? Saling berkunjung satu sama lain, saling meminta maaf. Ya, sebab kesalahan yang paling besar adalah ketika kita mempunyai salah kepada orang lain. Kata Nabi di dalam hadisnya, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir la yu'ti jarah." Barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan sekali-kali kita melukai perasaan tetangga. Ya, tetangga kita. Ini dengan ucapan, dengan perbuatan, sudah pasti sediam-diamnya manusia, ya sudah pasti kita punya salah sama orang yang ada di sekitar kita. Ini makanya alhamdulillah kita harus berterima kasih dan bersyukur pada saat sekarang ini. Alhamdulillah DKM Mushola Al-Akhyar Haji Irsan ini dan Bapak RT berusaha dengan semaksimal mungkin dikumpulin di warga kita. Ya, untuk apa? Untuk saling bermaaf-maafan. Ya, ini bahaya Pak, Bu. Jangan kita diem-dieman aja ngambek sama tetangga, gak negor sama tetangga. Ini jangan harap kita mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini kata Nabi, "Man hajara ila akhiri faqatalatin wa mata dakhalanna." Barang siapa orang yang bermusuh-musuhan lebih daripada 3 hari, dia mati sebelum minta maaf, maka kata Nabi dakhalannar, akan masuk ke dalam neraka jahanamnya Allah. Sekalipun di Ramadan dia puasa 1 bulan penuh 30 hari. Sekalipun di Ramadan dia melaksanakan sholat taraweh sebulan penuh berjamaah, gak pernah ketinggalan, berulang kali khatam Al-Quran, sholat tahajud gak ditinggalin. Tetapi dia punya masalah sama orang lain, sebelum dia minta maaf tidak akan pernah mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati Pak. Ya. Ini alhamdulillah kita Ramadan, sebelum Ramadan kita dikumpulin, bebasin hati kita, luasin. Ya, jangan sampai kita punya salah sama orang lain. Ya. Dan yang ketiga yang kita harus yakin apa? Ilmu tentang bulan suci Ramadan. Jadi nanti pas bulan Ramadan nggak ada lagi pertanyaan-pertanyaan. WA masuk melalui ustadz. Ustadz bagaimana nih Ustadz? Siang-siang bangun tidur saya ngopi, batal apa enggak? Udah nggak ada pertanyaan lagi. Ya, nunggu beduk sambil ngopi batal nggak? Bu? Hah? Nunggu beduk sambil ngopi. Ya. Ini jadi nggak ada pertanyaan lagi. Siapin ilmu apa-apa aja yang bisa membatalkan puasa. Pekerjaan apa saja yang bisa menghilangkan pahala puasa. Ini terutama nih mulut kita nih, lisan kita. Di bulan puasa nggak boleh nyeritain kejelekan orang. Ya, nih sering kejadian yang sering terjadi. Nih lisan kita nih. Udah menjelang maghrib, ibu diri di depan pintu, tetangga lewat bawa ringkok, bawa mangkok. Tahu gak Bu mangkok Bu? Ya. Ditanya, Bu mau kemana? Mau beli kolok di sana kolok pisang. Di mana? Di ibu situ. Jangan-jangan, gak enak koloknya. Boleh gak tuh Bu? Boleh, itu ngilangin pahala puasa. Cuma ngomong gitu doang. Ya, jangan. Udah diam. Mau di mana ke dia beli kolak, mau di mana ke mau buat beli takjil, udah diamin aja. Gitu. Nah ini lisan yang kadang-kadang kita suka kepleset. Ya, ini siapin ilmu supaya kita tahu, terutama di dalam kita melaksanakan ibadah puasa di bulan
bulan suci Ramadan, niat tancepin yang bagus. Karena kata Nabi dalam hadisnya, tidaklah orang yang berpuasa kalau dia nggak niat, ya, niatin. Ya, makanya setiap kita melaksanakan sholat taraweh, apa yang kita baca? Allahumma nawaitu shoma ghadin. Ya, kita niat. Kenapa? Karena niat itu bagian daripada syaratnya sah daripada melaksanakan ibadah puasa. Makanya tanemin untuk ilmu agama. Jadi kita tahu, ya, kita tahu deh diam aja ibu, ya, nunggu puasa atau nonton TV juga nggak apa-apa. Daripada kita nyeritain orang, ngejelek-jelekin orang, gitu. Jadi siapa yang taubat, minta maaf sama tetangga, sama orang yang ada di sekitar kita, persiapkan ilmu yang kita dapetin. Masuk bulan suci Ramadan, manfaatkan sebaik-baiknya kita ibadah karena Allah. Ya, manfaatkan sebaik-baiknya. Kalau kita bisa baca Al-Quran, usahakan baca Al-Quran minimal 1 kali kita khatam Al-Quran. Kalau kita nggak mampu sendiri, rame-rame kita tadarusan khatam Al-Quran. Ya, ini alhamdulillah dari tahun ke tahun saya lihat yang paling semangat untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini ibu-ibu. Ya, ibu-ibu kalau selesai sholat subuh aja kita tadarusan. Pulang jam 8 balik lagi baca Quran lagi. Belum masakin sahur, belum persiapan untuk berbuka puasa. Insya Allah ibu-ibu pahalanya lebih banyak dari bapak-bapak. Ya, pahalanya lebih banyak. Yang penting manfaatin bu, ya. Dan ibu-ibu juga yang merusak ibadah banyak. Ya, banyak juga ibu yang merusak ibadah. Ya, suka jadi provokator. Benar gak bu? Ya, ibu sok sholat karena Allah, sholat taraweh. Bukan, kebanyakan di lingkungan kita sholat itu karena imamnya. Diintip, imamnya lama apa enggak nih? Ya, jadi provokator. Benar gak bu? Mau saya di sini sholat taraweh, pulang jam 9.12, yakin demi Allah muka ini berubah semua. Ya, perenut 17 kali takutan tuh. Ya, ditanya sama anaknya, mah tumben kok sholat tarawih pulangnya 19 tahun itu imamnya gila. Ya, lu provokator udah. Ya. Mau teman-temannya mau sholat lagi di al-akhir, jangan Ustaz lama-lama ini sedang baru-baru bertemu demo. Ya, nah ini manfaatin. Mau lama, alhamdulillah. Sebentar, alhamdulillah. Yang penting kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaatkan sisa umur ini. Sebab berulang kali saya ngomong, kalau kita terbaring di alam barzakh, udah nggak bisa lagi melakukan perbuatan yang baik. Ya, ini mayat merasa iri sama kita sekarang ini, nyesel. Mau balik lagi nggak bisa, ruhnya udah terlepas, dia udah pindah alam. Tinggal lihat kita berada di sini. Keluarga-keluarga kita yang telah meninggal dunia melihat kita sedang duduk di sini. Makanya manfaatkan sisa umur ini untuk ibadah kepada Allah. Apa yang diinginkan oleh para mayat di dalam Al-Quran dikatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya, duhai Tuhanku, coba engkau tunda ajalku sebentar saja. Jangan lama-lama, sebentar. Kenapa? Fa'asaddaqa, aku mau sedekah. Karena baru tahu manfaat sedekah itu, masya Allah, luar biasa pahalanya. Salah satunya buat ngeringanin ketika roh dicabut. Ini manfaat sedekah. Ya, pahalanya masya Allah. Dan salah satunya juga bisa ngurangin. Ya, karena kita pahala sedekah itu bisa ngurangin ketika kita ada di alam kubur. Tuh, sedekah. Harta yang kita ada, yang ada sama diri kita jangan kita tumpuk, jangan pelit. Ya.
dibenci sama Allah dan Nabi-Nya orang yang bakhil, yang pelit. Dosanya aja kita minta nggak dikasih, apalagi hartanya. Ya, ini yang nggak boleh. Wa asadaqa kata Jumayyid, wa akun minas sholihin. Aku pengen jadi orang yang baik. Kesel. Nih Ibu, di sini manfaatin sholat tarawih, manfaatkan Ramadan, manfaatkan. Seandai kata kita umur depannya lagi, kita nggak bisa ketemu lagi, Allah sudah sampaikan, Allah panggil, insya Allah mati kita husnul khotimah. Mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi udah pesen, man fariha bidukuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Dan kita sering dengar nih hadis. Ya Pak, kata Nabi, barang siapa yang gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, ya apa ya? Allah haramkan jasadnya dibakar api neraka. Girang aja kita bisa dibebasin api neraka. Nah sekarang bertanya kita nih, girangnya bagaimana? Apa kita ketawa cekakak titik-titik? Oh kamu gila, kalau datang bebas api neraka. Enak gak? Bukan begitu termasuk girang. Artinya girang, senang, bahagia, manfaatin Ramadan sebaik-baiknya. Di contohnya ibu punya mobil baru, senang gak Bu? Kemana-mana pasti dipakai. Platnya belum keluar. Ya, beli kecap aja di warung dipakai. Kerama dipakai. Kemana-mana dipakai. Karena apa? Senang. Punya kendaraan baru. Bapak punya motor baru, NMAX, Masya Allah luar biasa. Sore-sore beli sama cucunya. Platnya baru keluar. Ya, tetangga ngeliat di bundar mandi sekali lihat. Karena kita senang. Artinya ketika kita senang, ketika kita bahagia, manfaatkan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru ini yang dikatakan haramallahu jasadahu ala niran. Niscaya akan Allah haramkan jasadnya dibakar api neraka jahanam Allah. Manfaatin, ya. Sebab ini Masya Allah Ramadan, ya. Itu udah berapa tahun Pak melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kita udah berapa kali menjumpai Ramadan, tetapi keadaan kita masih begini-begini aja. Karena kata Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, supaya itu menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Dan kita udah bertakwa belum Pak? Pak? Bu? Belum. Yang namanya takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga sebaik-baiknya. Inilah manusia yang bertakwa. Oleh sebab itu, yuk sama-sama nih di bulan suci Ramadan bersihkan jiwa kita dengan istighfar kita kepada Allah, dan bersihkan rohani kita, jasad kita, sosialisasi kita untuk meminta maaf kepada saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita. Jangan gengsi, nggak merasa hina kalau orang datang kepada saudaranya minta maaf. Ya, jangan merasa gengsi. Ya, mudah-mudahan dengan ini yang kita lakukan, insya Allah kita bisa menyempurnakan ibadah di bulan suci Ramadan, hingga kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan kita mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, kenapa setiap bulan suci Ramadan banyak pengajian-pengajian ditawakufin? Ya, ditutup untuk sementara, diliburkan untuk sementara, karena kita memuliakan bulan suci Ramadan supaya kita bisa ibadah. Ya, ilmu yang kita dapatkan selama ngaji kita manfaatkan sebaik-baiknya di bulan suci Ramadan. Ya, oleh sebab itu melalui
Pak ya, Bu. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak insya Allah tidak punya salah sama saya. Ya, walaupun ada salah sebelum itu saya maafin. Ya, kita sama-sama biar nanti ibadah Ramadan kita bisa dengan sempurna laksanakannya. Ya, nggak ada ganjilan-ganjilan lagi. Ya, nggak ada nanti bapak-bapak ditanya sama tetangganya, Pak Haji mau kemana? Hah, cuma gitu doang Pak. Ya, nggak ada ibu-ibu melihat tetangga juga jalan, ngusulin comberan, nunggu kayak nggak ada. Udah kita saling senyum, saling minta maaf, bebasin hati kita. Insya Allah, kenapa? Ini Ramadan manfaatnya. Sebaik-baiknya, voucher surga, mau gabung, ambil, ya. Senyum sama tetangga ibadah, jangan diteruk 18, ya. Dan kalau kita pun kalau tetangga pengat-pengut, kita jangan baper, jangan nggak bisa tidur, bangunin bapaknya, pak, aku nggak bisa tidur, kenapa? Itu ibu Titi dari pagi ngemutin saya, jangan terjadi. Tetangga pengat-pengut, diemin aja, ya. Tadi tidur nggak ngantuk, ngantuk nggak tidur deh, ya. Cuma diemin aja. Jangan kita jadi baper, ya. Itu udah biasa. Karena manusia itu tempatnya salah. Dan salah itu ketika kita melihat tetangga kita salah bukan jadi aib dan celaan. Itu sebagai contoh Allah memberikan teguran. Ya, jangan kita asingin, kita bully, kita jauh itu deh. Kita ragu lagi. Insya Allah nih ya bulan suci Ramadan hati kita juga jadi lapang. Ya insya Allah kalau hati lapang doa kita dikabulin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau doa kita dikabulin, hajat-hajat kita pun dikabulin oleh Allah. Rezeki kita diluasin oleh Allah. Ya. Kalau kita sama tetangga punya masalah, rezeki kita juga jadi sempit. Ya, langkah kita juga macet. Ya udah, insya Allah kita lapang. Mudah-mudahan, insya Allah Ramadan yang akan datang kita diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur, diberikan hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan sebaik-baiknya, mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kiranya ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Kalau ada ucapan, perkataan ada yang salah, karena banyak ngomong banyak salah. Banyak salah, banyak dosa. Kalau banyak dosa, udah masuk dalam neraka jahanam. Makanya saya mohon maaf. Insya Allah, mudah-mudahan setelah Ramadan kita mulai lagi ngaji. Bu, ngaji yang banyak bu, datang semuanya ya bu ya. Insya Allah, sebenarnya bapak-bapak ya. Dan insya Allah, sekian dari saya. Dan juga mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kayak teh ngumumin, bilangin ibu-ibu para jamaah jangan pulang dulu karena musola potong kambing 5. Kambing 5 tahu di mana potong kambingnya. Ya, jadi kita tutup dengan doa. Insya Allah kita mohon sama Allah Taala ya Allah berikan sehat walafiat. Keluarga kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga diberikan sehat walafiat, diberikan hidayah, diberikan anak yang saleh dan salehah. Fatihah dunia bersihah wal afiyah wassalamah wal barakah wal maghfirah wal hidayah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina
pidana